Kejadian ini terjadi di awal tahun 2020. Saat anakku berumur 3 bulan, keluarga kecil kami memilih untuk kos. Kebetulan kami mendapat rumah kos dekat rumah suami. Rumah kos berbentuk letter U, di tengah-tengah ada tempat untuk parkir mobil. Kamar kami ada di nomor 6. Awalnya kami senang tinggal di sana karena bapak dan ibu kos baik. Tetangga pun juga baik. Mereka rajin beribadah, sholat berjamaah, dan setiap malam Jumat ada tahlilan di musola. Kami memang tidak pernah ikut dikarenakan sibuk bekerja. Setiap kami bekerja, kami titipkan ayah di rumah mertua atau rumah suami. Suatu malam bertepatan malam Jumat, kami pulang lebih awal. Warga kos baru selesai tahlilan. Kami pun disapa oleh bapak kos. "Bagaimana, Mas? Betah tinggal di sini? Nyaman?" tanya bapak kos. Dan suami saya pun hanya menjawab, "Iya, Pak." Lalu bapak kos memberi kita makanan dari acara tahlilan dan amplop berisi uang. Malam itu tepat jam 10 malam, tiba-tiba ayah menangis tanpa henti. Dia menangis sampai jam 12 malam. Dan anehnya, ayah menangis tanpa air mata. Kami menelpon tante suami, sebut saja Tante S. Dan beliau datang bersama pacar adik ipar saya, sebut saja V, yang kebetulan bisa melihat hal-hal gaib. Singkat cerita, mereka datang dan anakku langsung dibawa keluar kamar dan tangisnya akhirnya berhenti. Ayah pun langsung kebawa ke rumah mertua, dan ketika di rumah mertua ayah berhenti menangis dan tertidur pulas. Keesokan harinya kami diberitahu V kalau saat ayah menangis dia dijailin 2 tuyul yang gemas dengan ayah dan mencubit ayah. Malam berikutnya kami mencoba ayah untuk balik tidur kos, dan si ayah pun nangis kembali seperti hari-hari sebelumnya. Akhirnya kami memutuskan biar ayah menginap di rumah mertua dan kami tinggal di kos. Karena memang dekat bagi kami, jadi tidak ada masalah karena masih bisa ditengok. Aku pun mengundang teman untuk datang ke kos. Kebetulan dia bisa melihat dan berkomunikasi. Temanku memberi informasi bahwa ayah itu sangat sensitif, dan kesensitifannya itu dia dapat dari leluhur. Kami pun disarankan untuk ziarah ke makam-makam leluhur kami serta menyediakan kopi dan rokok di malam-malam tertentu. Namun gangguan pun masih ada. Ketika kami membawa ayah pulang, ayah masih saja tetap menangis. Suatu hari teman suami berkunjung ke kosan. Dia kaget karena melihat ada makhluk berbadan besar, berbulu dan bermata merah ada di atas genteng tepat di atas kamar kami. Karena penasaran, kami keesokan harinya pergi ke rumah sepupu. Kita sebut saja Mbak A, yang tinggal di luar kota dan bisa melihat makhluk gaib juga. Berbekal video seluruh area kos dari masuk gerbang sampai kamar, Mbak A pun terkaget. Dia pun bilang, "Kalian cepat keluar dari sana. Di sana terlalu banyak makhluk negatif. Di tempat parkiran ada tuyul. Di kamar nomor 4 ada kuntilanak merah. Dan di pojok kamar 8 ada kuntilanak. Yang paling parah lagi, ada makhluk seperti ular berkepala manusia yang menginginkan ayah. Biar ayah di rumah mertua, karena sesuai penerawanganku, di sana ada sebuah pusaka yang di dalamnya ada sosok penjaga rumah yang membuat makhluk ular berkepala ular itu tidak bisa mengganggu ayah. Tapi
Kalian harus tetap berhati-hati jika mau keluar rumah, karena makhluk itu selalu menunggu di depan rumah. Kami pun juga bercerita kepada Mbak A kalau di setiap malam tertentu kami menyediakan kopi dan rokok untuk leluhur. Mbak A pun kembali berkata, "Sesungguhnya yang meminum kopi itu bukanlah leluhurmu, melainkan makhluk yang di sana. Mereka senang di sana karena kalian kasih jamuan." Kami disarankan untuk memakaikan ayak gelang yang terbuat dari kayu otok oleh si Mbak A. Dan fungsi dari gelang kayu otok untuk bayi itu dipercaya dapat menghindari sawan atau hal-hal yang tidak baik kepada sang bayi. Seminggu sudah ayah tidak pulang ke kos. Dan di sana tepat di kamar nomor 8 tinggallah seorang kakek-kakek. Dan dia pun berkata kepada saya, "Bener Mbak, jangan sampai tinggal di sini. Di sini hawanya panas. Di tanah ini tersimpan, ya di sini tepatnya." Saya tinggal di sini memang bermaksud untuk mencabut keris tersebut. Tapi sampai sekarang belum berhasil karena keris itu mempunyai aura dan energi yang sangat kuat. Kami pun mendengar saran si kakek dan kami mencoba membawa ayah ke rumah orang tua saya. Tepat jam 11 malam ayah pun kembali nangis kejer. Saya langsung hubungi Mbak A. Mbak A pun meminta difotokan kondisi ayah. Ternyata saat itu ayah sedang diikuti oleh makhluk ular berkepala manusia di belakangnya. Akhirnya tengah malam kami antar ayah kembali ke rumah mertua dan seperti biasa ayah berhenti menangis dan dapat tertidur dengan pulas. Raka pun tidak luput dari teror. Ketika dia sedang mengendarai motornya di jalan, tiba-tiba motornya melaju dengan kencang dan tak terkendali, hampir saja menabrak. Seketika motornya langsung dimatikan dan dia bongkar. Ternyata ada sebuah biji kopi di dalam stang untuk ngegas motor, yang padahal tidak mungkin ada barang yang bisa masuk ke sana. Tapi ini ada biji kopi dan memang sudah di sana. Suatu malam Paman Raka telepon Tante S. Sebelumnya Tante S tidak pernah bercerita masalah ini kepada pamannya. Tiba-tiba saja pamannya berkata, "Raka, ada masalah apa?" Tante menjawab, "Bukan Raka, tapi ayah yang sedang dikejar makhluk ular berkepala manusia dan sudah 2 minggu ini." Akhirnya si paman mencoba untuk membantu. Karena si paman ini bisa dibilang dia benar-benar paham dengan dunia gaib. Dengan keahlian yang dia punya, oleh si paman makhluk itu diajar habis-habisan yang menunggu ayah di depan rumah mertua. Karena makhluk itu terluka, makhluk itu pulang ke kos. Namun ketika makhluk itu kembali pulih, makhluk itu kembali menunggu ayah di depan rumah. Dan berulang-ulang kali sampai akhirnya paman diberitahu kalau ayah harus segera pindah karena makhluk itu marah dan akan mengambil jiwa si ayah. Kami pun segera mencari cara agar makhluk itu tidak mengejar ayah lagi. Ketika makhluk itu kembali ke kos, kami mencoba menyamarkan bau ayah dengan mengoleskan minyak babi di sekujur badan ayah, dengan tujuan agar makhluk itu tidak bisa mencium bau ayah, dan ayah kami pindahkan ke kontrakan baru yang sebelumnya sudah kami tanam rahang babi. Dan sejak saat itu
itu setiap sebelum maghrib kaki ayah diolesi minyak babi dan ditutupi kaos kaki oleh keluarga si Raka. Beberapa bulan kemudian kami mendapat info kalau tanah kos itu tidak boleh dibangun bangunan karena pamali. Karena ternyata makhluk itu adalah warisan leluhur pemilik kos yang dulunya dikasih makan, namun oleh keluarga pemilik kos yang sekarang tidak dikasih makan sama sekali, dan akhirnya dia mencari makanan sendiri. Karena aura ayah yang bagus dan katanya weton lahirnya juga disukai makhluk gaib, kemungkinan membuat ayah disukai makhluk itu. Karena kesensitifannya, ayah sampai sekarang kami bawa rutin pergi ke orang yang bisa menyembuhkan sawan. Dikarenakan ayah sering disapa oleh makhluk gaib yang membuat ayah panas dan sering mengigau ketika tidur.